milenial ataupun gimana pun Anda berada gitu ya. Ketika kamu punya income yuk satu, aku dulu Mbak. Ternyata kata produsernya kita akan pindah ke part 2. Halo semuanya, selamat datang lagi di part 2 ngomongin investasi 4.0 untuk para millennials. Nah, yang sebelumnya kan kita kan mau ngomongin masa tips and trick kayak gimana nih untuk para millennials. Nah, sekarang kita akan dapat jawabannya. Tetap kembali sama Mbak Rista. Ini agak ribut nih kayaknya, agak rame banget. Iya. Karena lagi kopinya rame banget sih. laku banget. Jadi nggak apa-apa, bagus ya kok kopinya di kopi 5 detik. Oh iya, halo. Tuh, baru diomongin baru datang guys. Cepet banget layanannya. Kopinya berubah jadi air putih. Terima kasih. Oh, air putih. Beda. Oke Mbak, kembali yang kemarin tuh. Kita kan masih ngomongin gimana sih tips and triknya gitu kan untuk para milenial untuk yang mau investasi apapun itu. Nah itu gimana sih langkah awalnya harus apa? Kan tapi kemarin udah di part 1 sudah diomongin kalau kalian pada nonton gitu ya bahwa gimana caranya untuk ngebagi dulu tadi apa kemarin wajib butuh dan ingin. Nah ini selain itu apa? Oke. Kalau ditanya tips and triknya, yang pertama ada tadi jauh dulu keuangannya kan udah ya. Kemudian tipsnya kalau mau kita berinvestasi, yang pertama adalah tentukan dulu tujuan kamu berinvestasi itu untuk apa. Let's say dana nikah, gitu ya, dana pendidikan anak, gitu ya, atau misalnya dana pensiun, atau misalnya jalan liburan deh, gitu. After COVID 1 tahun gue nggak kemana-mana, gue mau liburan gitu. Oke. Tentuin dulu tujuannya. Oke. Ya. Kadang-kadang soalnya anak muda suka labil gitu atau Gen Z. Yes. Nah, Melihat tetangga lebih hijau, kayaknya dia pengen yang hijau. benar, langsung kayak pengen berangkat juga gitu kan. Melihat investasi sebelah bagus, kayaknya pengen ke sebelah gitu ya. Oke, yang pertama itu tentukan dulu mas tujuannya. Ya. Setelah ditentukan, berapa nih target yang akan dicapai? Goalnya berapa nih? Contoh tadi misalnya mau nikah. Butuh dana nikah let's say 200 juta misalnya. Setelah dia lu mau ala apa gitu ya. Pokoknya butuh 200 juta. Oke. Yang kedua. Yang ketiga adalah berapa lama lagi mau nikahnya? Berapa lama lagi buat dana pendidikannya? Berapa lama lagi buat dana pensiunnya? Nanti setelah ini lihat kondisi keuangannya. Kira-kira gitu ya. Masuk di akal enggak? Ini buat fresh graduate Yes. atau nggak yang sudah 2 tahun 3 tahun bekerja gitu ya? Yes, sama, semuanya sama. Tipsnya adalah sama. Ya, yang pertama tentukan tujuannya, kemudian berapa target yang akan dicapai, kemudian tadi berapa lama waktu untuk mencapainya. Yang keempat adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Let's say gini, aku mau merit 1 tahun ke depan, butuh dananya 200 juta gitu, ya, 200 juta waktunya 1 tahun. Oke, tujuannya dana nikah. Kalau kita menyisikannya 3 juta, masuk di akal nggak menurut Mas Kifa sama teman-teman? Enggak sih. Enggak kan? Enggak kan? Gitu ya. Makanya Kan saya lagi nggak ngomongin merit, jadi saya nggak ngerti. gitu. Kita hitung-hitungannya kayak goblok aja deh gitu ya. 3 juta kali 12 bulan nggak capek dong gitu ya. Nah makanya pada saat kita membuat tujuan itu agak sedikit smart. Artinya kita mesti lihat kemampuan kita. Kira-kira bisa nggak sih kita gapainya dalam waktu yang pendek itu gitu ya. Kemudian bisa nggak sih terwujud. Kalau misalnya nggak bisa, turunin lagi nih tujuannya. Gitu ya. Nanti dari sini yang akan menentukan gitu ya. Kemana nih instrumen keuangan atau investasi yang tepat yang pernah kemarin kita bahas di episode sebelumnya gitu ya Mas. Tujuan itu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau dia jangka pendek, maka masukkanlah ke dalam instrumen yang paling tidak aman dan mudah untuk dicairkan. Tingkat resiko kehilangannya kecil. Contoh seperti tabungan, deposito, bank mulia, atau reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk tujuan jangka menengah nih, 3-5 tahun ke depan, itu bisa juga misalnya kayak di Ori, gitu ya, atau misalnya di reksadana pendapatan tetap, gitu ya. Nah, kalau untuk yang jangka panjang, 5-10 tahun, 15 tahun ke depan, bisa masukin ke reksadana saham, atau saham sekalipun, gitu ya. Atau yang lagi happening banget anak-anak zaman sekarang itu ada P2P lending katanya. Oh? P2P lending. P2P lending? Yes, P2P gitu ya. Nah jadi banyak sekali. Tapi hati-hati pada saat kita memilih instrumen keuangan atau investasi, pastikan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah itu kadang-kadang tuh suka kayak, iklannya bagus sih gini-gini, tapi ternyata belum terdaftar. Ya, wassalam. Jangan tergiur iklan. Betul. Karena iklan produknya marketing.
Iselah. Gitu ya, hati-hati, harus banyak belajar. Oke. Berarti ini konteksnya berlaku untuk semuanya, nggak ngomongin masalah nikah kayak keluarga pengen punya anak kan? Yes. Kayak gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil, gue pengen keliling dunia gitu misalkan gitu kan. Tergantung kebutuhannya, lagi-lagi kebutuhannya apa gitu Ya, kan. kebutuhan dan budget ya, karena lagi-lagi kita ngitung budget nih mas. Betul. Oke, kalau yang nggak punya 1 M ya udah jangan ngayal gitu kan. 1 M mulu dari kemarin. Oke, Mbak. Ini ngomong-ngomong nih, kita lanjutin ke permasalahan. Oke, kita let's say step 1 yang udah Mbak ngomongin ini udah terjadi. Sudah nabung, sudah bekerja, sudah budget, sudah oke, tiba-tiba di main bisnis. Nah, di tengah-tengah krisis pandemi ini, menurut Mbak Risa bagaimana sih cara mengelola strategi sebuah bisnis yang sedang running? Oke, mau berbisnis gitu ya, karena mindsetnya adalah gue mau cari income tambahan. Jadi Rista juga mau informasi nih buat Mas Kiva sama teman-teman, sumber pendapatan itu ada macam-macamnya. Kalau kata Dilan nahan rindu itu berat gitu ya, gue ngomongin cinta nih karena hari Valentine kan gitu kan. Ya, kalau kata Dilan nahan rindu itu berat, kata kita perencana keuangan bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya mas. Artinya kita harus menciptakan income 1, 2, 3, 4, tapi jangan lupa dikelola. Kelola energi, kelola waktu, uang, kebutuhan, betul? Semuanya mesti dikelola. Tapi gini, oke, let's say ada namanya sekarang terkenal bukan work hard, tapi work smarter, Yes. work smart. Nah itu tuh Ya, maksudnya kerja gimana smart tuh? gitu ya. Artinya gini, teman-teman juga harus mengukur kerja smart itu makanya gini, income yang bakal kamu punya atau yang lu akan dapetin income-nya itu tergantung dari value apa yang ada dalam diri kita. That's why gitu ya, makanya tanya dulu sama diri sendiri, punya value apa dalam diri ini. Jangan lu minta gaji 10 juta tapi ternyata value lu nggak ada sama sekali. Nggak bisa Excel. Nggak bisa gitu. Oke, nah kalau ditanya gimana sih pada saat kita mau running bisnis gitu ya, karena tadi sumber income itu bukan hanya satu aja, ada dari pendapatan aktif yang artinya membantu waktu, tenaga dan uang gitu ya, dengan uang gitu. Artinya kita harus masuk kantor nih dari pagi sampai malam, belum lembur, belum dimarahin bos. Nah kemudian ada pendapatan pasif yang artinya meskipun mas nggak kerja gitu ya, tapi uangnya ada, tahu nih keluarnya ada. Oke. Nah, ada pendapatan dari bisnis. Nah, sekarang kita ngomongin tentang pendapatan dari bisnis. Pada saat kita mau running bisnis, aku mau kasih tahu dulu beberapa kesalahan ketika orang memulai bisnis. 1, lu bisnis hanya ikut-ikutan. Oke, karena lu pengen susah banget sih gue ngandelin uang dari kantor gitu. Alasannya simple ya. Alasan simpel, gue pengen bisnis man. Kemudian yang kedua, gitu ya, udah punya strategi atau marketing plan atau bahkan projection tentang bisnisnya. I see. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak membedakan mana keuangan pribadi dan mana keuangan bisnis. Campur aduk keuangannya. Karena gue kan ownernya, gue CEO-nya, ya bisnis gue campur aja tuh. Gini, kita cut aja ya, saya mau pulang aja. Ini kayak dibacain gitu rasanya tuh. Tuh kayak ketampar pak gitu. Gimana ya? Aduh. Kan tadi mau curhat apa enggak nih? Iya, curhat. Ini curhat terselubung. Gitu ya, tidak membedakan mana keuangan bisnis Ya. dan keuangan pribadi gitu ya mas. Terus apalagi nih kesalahannya, tidak bisa melihat peluang dan tidak bisa beradaptasi. Oke. Contoh buat teman-teman yang saat ini tadi adalah kesalahan-kesalahan pada saat kita memulai bisnis gitu ya. Nah kemudian tidak punya dana darurat, tambah lagi. Jadi even lagi berbisnis pun harus ada dana darurat. Jadi kalau dia mulai bisnis, mulai aja dulu bisnisnya gitu, mulai aja dulu gitu, tapi nggak ada perhitungan, itu juga salah. Oke, itu kayak tagline Yes, brand tetangga besar. sebelah gitu ya. Oke, jadi ketika kita memulai bisnis yang mesti kita perhatikan adalah 1 gitu ya, tujuan kamu berbisnis ini untuk apa? Tujuannya dulu. Berbisnis ini untuk apa selain cuan atau mendapatkan keuntungan? Kalau berbisnis bukan keuntungan, namanya bukan bisnis, lu kerja yayasan atau sosial. Betul ya? Ya kan? Kita poin aja loh. Jadi dapat keuntungan kan? Tapi gimana caranya kita mendapatkan keuntungan? Masuk di logik atau enggak? Gitu ya. Nah, Masuk di logika atau enggak ya? Kemudian yang kedua, kira-kira produk yang akan kita keluarkan ini menjadi solusi dari kebutuhan atau masalah orang atau tidak? Bukan hanya sekedar ngikutin tren atau ikut-ikutan bisnis orang. Karena merasa mampu gitu. Padahal belum ada seperti episode sebelumnya bilang investasi di otak gitu kan. Kemudian yang ketiga,
juga gitu ya dari segi dananya. Dananya ini udah siap atau belum dari segi pendanaannya. Jangan ketika kita punya dana nganggur di pribadi kemudian Anda jadikan modal bisnis sehingga ketika bisnisnya tidak berkembang dana pribadi Anda hancur, keuangan pribadi hancur. Oh, jadi sebenarnya nggak boleh di mix and match gitu ya No. misalnya. Berarti harus cari investor kalau bisa. Tidak harus mencari investor atau utang juga sih Mas, gitu ya. Karena pada saat kita memulai bisnis tidak disarankan untuk dengan berhutang. Karena belum tentu bisnis Anda berkembang tapi hutang Anda sudah harus dibayar. Iya, jadi harus gimana duitnya dasar dari mana? Makanya tadi, lakukan tadi investasi lagi. Ah, Contoh I see. misalnya teman-teman mau berbisnis kopi, ya lu kerja dulu ya di tempat kopi gitu ya, sembari lu dalamin bisnisnya, ada income-nya juga terus dipisahkan. Jadi oh ini modal buat gue bangun bisnis nih. Jadi memang sudah dalam rekening yang berbeda dari rekening pribadi. Ya dari sini kita kumpulin, kemudian sekali kita survei marketnya, market kitanya siapa, targetnya siapa, kemudian bagaimana kita menaikkan brandingnya, gitu ya, sisi marketingnya seperti apa, gitu ya. Nah itu, jadi memang harus projectionnya itu benar-benar harus matang. Gitu. Nah kemudian produk yang akan kita keluarkan ini baik dari food and beverage, gitu ya, atau misalnya dari pakaian atau apapun itu bisnisnya, kira-kira menjadi solusi yang dari masalah orang atau tidak. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang akan ditanya selanjutnya tuh. Yes. Ya maksudnya tips apa aja bisa membantu meningkatkan penjualan Yap. penjualan itu kan berarti kan kita harus tahu juga kan Ya, bisa ngebantu betul. orang atau enggak karena orang juga butuh info itu atau merasa bahwa dari bisnis itu kan kayak ngerasa oh ini kayaknya buat gue gitu jadi kenal sama konsumernya gitu kan calon konsumernya gitu. Oke. Ya, nah dia aku lanjutin lagi nih gitu ya, apalagi tipsnya harus punya dana darurat gitu ya. Jadi dalam keuangan pribadi maupun keuangan bisnis harus punya dana darurat. Kenapa? Pada saat kita start bisnis gitu ya atau running bisnis 1-3 tahun itu masa percobaan. Ketika bisnis di atas 3 tahun maka paling tidak itu udah aman. Ya, 1-3 tahun itu sebenarnya aku bakar duit deh gitu ya. Istilahnya kalau anak startup sekarang tuh bakar duit gitu ya. Nah, jadi harus punya dana darurat. Nah, berapa sih dana darurat yang harus kita punya? Tergantung tadi dari fixed cost dari running bisnis tadi. Contoh misalnya bisnis kopi gitu ya, karena kita ada di kopi 5 detik gitu kan. Fixed cost-nya dari pembiayaan segala macam liability gitu kan. Misalnya fixed cost-nya misalnya 20 juta. Berarti kita harus punya nih dana daruratnya. Mau berapa kali? Mau 6 kali, mau 12 kali tergantung kenyamanan si pemilik bisnis. Jadi contoh kayak ada kopi kayak gini. Kopi sempat turun gitu ya, tapi paling nggak kan harus ada cash flow-nya terus berjalan gitu kan. Gitu, makanya harus punya namanya dana darurat untuk bisnis juga. Oh jadi untuk menambalkan itu gitu kan kalau terjadi apa-apa gitu. Tapi Mbak dari kemarin maksudnya episode sebelumnya dia selalu bilang bahwa dana darurat gitu kan. Berarti emang segitu krusialnya bahwa itu adalah salah satu kunci untuk bisa menyelamatkan Betul. dalam situasi apapun gitu kan, termasuk yang resesi kali ini gitu. Jadi emang tapi apakah dalam resesi seperti ini hanya menyarankan atau tidak ya berbisnis gitu baik atau tidak? Oke. Kalau dibilang tadi aku belum selesai, satu lagi. Oh ya oke. Ya, satu lagi. Pada saat kita dalam Banyak ya. bisnis gitu ya, kadang-kadang orang ini tidak menggaji dirinya sendiri. Gampang deh, bukan CEO-nya, asal ambil aja. Iya itu saya. Nah, itu juga harus ada, Mas. Ya, jadi kita harus ada uang masuknya dari mana, yang dikeluarkan berapa aja, kemudian liability-nya apa aja, kemudian aset-aset kita punya apa aja. Jadi 4 poin itu harus ada pencatatan yang jelas. Gitu. Sehingga pada saat kondisi seperti ini, let's say kita butuh modal. Gitu ya. Jadi kita bisa mengajukan untuk pinjaman modal. Kan banyak banget tuh ya yang kasih pinjaman modal di saat bisnis kita lagi tiarap gara-gara ada COVID-19 ini gitu kan. Jadi kita juga harus rapi tuh pencatatan keuangan bisnisnya gitu ya, dari 4 poin tadi, pemasukannya dari mana, pengeluarannya kemana aja, liability kayak utang dan teman-temannya, kemudian ada juga asetnya, kita punya aset apa aja, sehingga pada saat kita mengajukan pinjaman atau misalnya kita membutuhkan modal kepada investor, pencatatan kita jelas gitu. Ya, itu juga harus jadi poin pentingnya. Nah, soalnya dengerin pas lagi barista ngejelasin semua bahwa aku juga sempat berpikir bahwa kita mau nggak mau kalau mau bisnis pun jadi harus orang yang bisa organize. Selain modal berani, ada modal uang misalkan gitu, tapi organize itu juga penting karena mengorganize waktu, energi dan menelaah keuangan seperti apa gitu kan. Jadi memang harus seteliti itu. Jadi bukan hanya karena
tren, jadi jualan kopi, barista jualan kopi, jadi gue juga, atau bisnis jadi financial planner gue juga deh gitu kan nggak mungkin. Betul, makanya tadi ditanya tujuan kamu mulai Tujuannya apa? Karena kalau misalnya ini Mbak, kalau misalnya kita lihat dari semua episodenya dari Ngulik Plus Plus itu, kita selalu narasumbernya bilang intinya tuh semua dari diri kita dulu. Betul. Sampai barista pun bintang tamunya bilang semua harus dari diri kita dulu. Maunya apa? Tujuannya apa? Gimana? Jadi it's not about yang di luarannya dulu, faktor eksternal, tapi benar-benar dari internalnya dulu seperti apa gitu. Oke, sebenarnya tadi banyak pertanyaan, tapi ternyata pas lagi barista ngejawab itu serentetan itu saya sampai pusing. Itu saya udah menjawab semuanya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih banget Mbak. Tapi pertanyaan terakhir, the worst case yang terjadi kalau bisnis harus tutup, langkah apa aja yang harus diambil oleh para bisnis bersangkutan? Oke, pertanyaannya bagus banget. Mbak, dengan ada COVID-19 ini gue boleh bisnis nggak sih? Selagi tadi poin-poin strateginya ada, go ahead, silakan berbisnis. Tapi mesti lihat, dengan ada COVID-19 ini ada industri-industri atau bisnis-bisnis yang lu juga harus lihat. Saat ini dengan ada COVID, bisnis apa nih yang menjadi trend marketnya? Makanan, vitamin, kesehatan, gitu ya. Itu yang akan menjadi poin penting kalau lu mau berbisnis, gitu ya. Kalau mau berbisnis juga lihat juga, saat ini kita jarang banget bisa bertatap muka. Berarti harus dengan online, gitu ya. Kita harus kreatif beradaptasi, gitu ya. Karena bisnis yang bagus adalah ketika lu melihat peluang dan lu bisa beradaptasi. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini bisnis kita terdampak dan at the end kayaknya nggak sanggup lagi angkat tangan ke kamera dia habis, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Gitu ya. Sempet ya, gitu. Kamera, oke. Ini kayak hantu-hantu gitu kan, pasti terinspirasi dari reality show hantu-hantu itu. Biasa lah ya, kita pengaruh luar itu banyak banget. Betul. Cuma di filter masuk semua. Oke, apa yang harus kita lakukan dengan bisnisnya? Yang pertama adalah kita mesti cek dulu. Kalau misalnya kita punya bisnis ada di beberapa cabang, coba dilihat dulu. Ada nggak cabang-cabang yang sebenarnya masih bisa kita andalkan? Yang cabang-cabang yang belum bisa kita andalkan, maka saat ini ditutup dulu. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, harus transparan dengan para pegawai, dengan karyawan. Gitu. Mau tidak mau, gitu. Kita harus lay off dengan kondisi kayak gini. Gitu ya. Oke. Banyak sih para pengusaha, contoh aku juga banyak turun di UMKM gitu ya. Banyak sekali yang para pengusaha itu di hati kecilnya, aduh jangan deh ini keluarga gue gitu ya. Karyawan itu kan keluarga gitu ya. Karena pengusaha nggak akan sukses kalau nggak ada karyawannya. Ada karyawan, betul. Ya, jadi tapi mau tidak mau kita harus taruh transparansi bahwa kondisi keuangan perusahaan mau bisnis kecil maupun bisnis besar sudah tidak sanggup untuk itu. Ya, kemudian yang ketiga, gitu ya. Kalau saya ternyata memang harus mau masih bekerja, ya sudah pasti ada pengurangan dari segi pendapatan, gitu ya. Atau misalnya pembayarannya dicicil, gitu ya. Kemudian semua work from home. Work from home, Yes, oke. gitu ya, karena semua sekarang pakai digital atau online, Yeah. gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ini bisnisnya adalah bisnis barang jadi atau makanan. Kalau berarti makanan, gimana caranya makanan ini kan ada expirednya, Yeah. harus segera dilakukan, Yeah. ya harus dijual. Strateginya ya buy one get one lah, gitu ya, buy two get three lah, gitu ya. Yang penting ini laris dulu, kan lumayan. Karena dengan kondisi seperti ini, mana yang lebih penting menurut Mas Kiva sama teman-teman? Omset, cash flow, atau profit? Saya nggak bisa jawab. Cash flow. Cash flow. Oke. Ini cash flow. Jadi dicek lagi mana barang-barang yang masih bisa kita jual, kemudian dijadikan cash, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada utang yang ada piutang, ya coba dikaji dulu piutangnya siapa tahu bisa membantu cash flow-nya. Terus kalau misalnya punya utang, ya coba datang ke debitur segala macam minta relaksasi keringanan. Oke. Ya, I did that. Ya, gitu. Sama kita juga melihat peluang apa sih yang bisa kita lakukan. Switch, gitu ya. Kalau saat ini kita bisnisnya pakaian, gitu ya, tidak mungkin orang beli pakaian. Coba pakaian apa yang orang gunakan pada saat bekerja di rumah? Berarti lihat trennya. Ya. Gitu. Jeli berarti untuk melihat tren Yes. gitu ya. Oke, kalau begitu, aduh ini benar-benar ya episode kali ini tuh lumayan banget ngebantu dan ngebuka mata ya teman-teman. Semoga teman-teman, penonton, siapapun yang di rumah ini saya udah pusing, kepala saya sudah penuh, mau ngomongnya hampir nggak bisa. Jadi karena banyak banget ternyata dari masukan-masukan dari barista itu ngebuat gue jadi kayak harus oke, ini harus ada yang gue betulin nih, harus ada yang begini. Karena selama tadi barista ngomong, sambil dengerin sambil gue mikirin bisnis gue tuh kayak apa gitu. Aduh
aduh gitu mulu di kepala gue. Ternyata salah besar, banyak banget kesalahan besar yang terjadi. Terima kasih loh Mbak Risa. Jadi terima kasih banget sudah menjadi bintang tamu kita kali ini ya, narasumber yang sangat-sangat memberikan hal yang positif buat kita semua. Oke Mbak, thank you so much for kedatangannya ya Mbak ya. Oke guys, jangan lupa untuk ikuti terus episode selanjutnya nguliknya di JRW Box Media. Kira-kira nih siapa yang ada yang kalian mau undang? Silahkan tulis di komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalain tombol notification-nya. Oke, buat update selanjutnya. Oke, terima kasih juga teman-teman. Terima kasih juga untuk semua para sponsor yang telah membantu kita, yaitu Imato Project, Warung Dimsum, Idea Hub, dan lagi-lagi tempat kopi 5 detik ini yang di Tebet sangat membantu kita. Kopinya enak loh guys. Terima kasih dan ditunggu episode selanjutnya. Bye-bye.